kami dari kelompok 2, kelas 2A, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safira sebagai moderator. Nama saya Linda Nari Febriani sebagai pemateri. Saya Lina Rosunda sebagai observer. Saya Amelinda sebagai pemateri. Saya Ramayana sebagai pembawa aksi. Saya Akita Oktavi Maharani sebagai pemateri. Saya Desa Sembara Dwi Amanda sebagai pemateri. Saya Lina Musikasari sebagai pemateri. Saya Amanda sebagai pemateri. Saya Ina Sulistiawati sebagai pemateri. Saya Faisal Fadli sebagai pemateri. Oke, baik, selamat menyaksikan roleplay dari kelompok. Pada pagi yang cerah ini, kita berkumpul dalam semangat yang sama untuk memahami dan merenungkan bersama sebuah isu yang telah lama menjadi tantangan bangsa. Korupsi bukan hanya sebuah tindakan melawan hukum, namun juga perusahaan terhadap nilai-nilai moral, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan ini dengan tema korupsi dalam berbagai perspektif, kita akan diajak melihat lebih dalam bagaimana korupsi tidak hanya berdampak pada ekonomi negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai budaya, agama, sosial, serta prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Penyuluhan ini akan menghadirkan beragam sudut pandang dari para pemateri yang telah mempersiapkan materi berdasarkan pendekatan yang beragam. Selain itu, akan ada pemutaran video edukatif serta penyajian studi kasus nyata untuk memperkaya pemahaman kita. Tidak hanya mendengar, kita juga akan berdiskusi dan bertanya karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk peduli. Mari kita jadikan momen ini bukan sekedar sesi penyuluhan, tetapi juga langkah awal menuju masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyuluhan dengan tema yang sangat penting, yaitu korupsi dalam berbagai perspektif. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Putri sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memotret waktu sekitar 30 menit ke depan untuk kegiatan penyuluhan ini. Untuk memperlancar acara, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi korupsi juga bisa merusak moral, kepercayaan publik, dan integritas profesi, termasuk dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, memahami korupsi dalam berbagai perspektif itu sangat penting dalam membangun budaya kerja yang bersih dan profesional. Jadi itulah tujuan kita mengadakan penyuluhan hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kami para pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ada Mbak Linda. Yang kedua ada Mbak Tessa. Yang ketiga ada Mbak Lili. Yang keempat ada Mbak Amana. Yang kelima ada Mbak Afita. Yang keenam ada Mbak Ira. Yang ketujuh ada Mbak Amelinda. Dan yang terakhir ada Mas Faris yang akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita berikan. Oke, baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama yang akan memaparkan pengertian dari korupsi. Silakan Mbak Linda, waktu dan tempat silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya Linda Nari Febriani sebagai pemateri pada penyuluhan pagi hari ini. Nah,
Jadi rekan-rekan semuanya, kita sebagai calon tenaga kesehatan itu pasti punya kepercayaan dari masyarakat kepada kita. Nah, jadi intinya itu korupsi sebagai contoh seperti infeksi, kalau tidak dilaksanakan atau ditangani secara langsung itu akan menjalar ke sistem pelayanan kesehatan. Nah, misalnya kita bayangin ada dana BPJS yang disalahgunakan, atau misalnya ada obat yang ditukar untuk pasien, tetapi padahal pasien itu perlu pengobatan penting atau pengobatan terbaik. Nah, kenapa sih kita harus memahami korupsi dalam berbagai perspektif? Jadi karena sebagai nakes kita itu bukan cuma mengurus ruang fisik pada pasien, kita juga sebagai bagian penting dari pelayanan publik. Nah, di sini kita akan membahas materi yang intinya itu ada dari sisi hukum, sisi ekonomi, sisi budaya, sisi agama dan lain sebagainya. Karena kesehatan masyarakat itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, tujuan kita di sini yaitu untuk menjadi agen perubahan, mulai dari hal yang kecil. Oke, kita langsung masuk ke pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus yang berarti merusak habis-habisan. Secara sederhananya yaitu menyalahgunakan kepercayaan masyarakat demi keuntungan pribadi. Misal ada ada dokter yang diberikan bonus dari perusahaan farmasi untuk resep obat tertentu, tetapi itu bukan salah secara hukum. Itu juga akan mengakibatkan pasien itu tidak mendapatkan pengobatan yang terbaik. Atau juga ada misal pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya atau mengurus kepentingan rakyat, tapi malah menggunakan hak jabatan atau wewenang mereka untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Nah, menurut definisi Huntington juga menunjukkan bahwa korupsi itu perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma demi keuntungan pribadi. Nah, jadi menurut Huntington intinya korupsi di sini yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri korupsi. Next. Nah, kenapa sih kita sebagai tenaga kesehatan itu penting memahami ciri-ciri korupsi? Karena kan korupsi itu nggak terlihat besar, tapi bisa ditemui di lingkungan kerja atau di lingkungan kerja kesehatan lainnya. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri korupsi menurut Shane Alatas meliputi pengkhianatan terhadap kepercayaan. Misalnya orang yang diberi amanah kayak dokter, perawat atau manajer dan lain sebagainya malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu penipuan terhadap lembaga atau masyarakat. Misalnya memanipulasi data pasien, pemalsuan data rumah sakit, itu juga semena-mena untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga yaitu mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Contohnya ada dana untuk fasilitas pasien disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan secara rahasia. Jadi korupsi itu kan tidak secara terang-terangan diumumkan, tetapi secara sembunyi dan semuanya dijaga biar tidak ketahuan. Terus yang selanjutnya itu melibatkan lebih dari satu pihak, jadi ada penerima sama pemberi. Terus yang selanjutnya yaitu adanya keuntungan bersama. Nah, jadi misalnya
penerima ini mendapatkan hadiah dari atau uang berupa barang itu. Terus yang selanjutnya itu usaha upaya mempengaruhi keputusan. Biasanya yang keputusan besar di wilayah atau di rumah sakit itu seperti dokter senior atau kepala bagian rumah sakit, itu mereka contoh yang bisa mengambil keputusan besar. Terus selanjutnya yaitu ada usaha menutupi perbuatan dengan pengesahan hukum. Misalnya sedikit aturan supaya terlihat legal, padahal tujuannya tetap menguntungkan diri sendiri. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada discretionary corruption, penyalahgunaan wewenang yang tampak sah untuk keuntungan pribadi seperti mendahulukan layanan bagi yang memberi bayaran lebih. Jadi maksudnya korupsi di sini itu dia punya kekuasaan yang lebih besar, jadi semena-mena membuat kebijakan sendiri dan sesuai haknya sendiri. Terus yang kedua yaitu illegal corruption, memanipulasi aturan hukum yang membenarkan tindakan penyimpangan. Jadi jenis korupsi yang kedua ini dia sengaja melanggar aturan hukum. Terus yang ketiga yaitu mercenary corruption, suap tangan demi keuntungan pribadi. Nah, kalau yang ketiga ini korupsi ini sengaja dilakukan murni untuk kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu ada ideological corruption, korupsi untuk kepentingan kelompok atau politik, bukan pribadi. Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Linda yang telah memaparkan materinya yang sangat informatif. Dan selanjutnya kita dengarkan penjelasan materi dari pemateri 2 yaitu Mbak Tessa. Kepada Mbak Tessa, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya korupsi dan dampak dari korupsi. Penyebab terjadinya korupsi itu ada dua faktor, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari individu itu sendiri, ada keserakahan. Keserakahan adalah dorongan dari individu itu sendiri untuk mengambil keuntungan berlebih tanpa mempedulikan apa akibatnya. Selanjutnya ada gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu kecenderungan untuk membelanjakan uang secara berlebihan untuk kebutuhan yang tidak penting, sehingga mendorong individu untuk berperilaku korupsi. Nah, selanjutnya ada lemahnya moral. Meskipun perilaku korupsi memiliki pendidikan yang tinggi, tapi tanpa fondasi moral yang kuat, godaan korupsi itu tidak dapat ditolak. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari lingkungan di luar individu. Faktor eksternal itu ada aspek sosial. Aspek sosial seperti tekanan lingkungan, keluarga, budaya itu dapat mendorong individu untuk berperilaku korupsi. Yang kedua ada aspek politik. Adanya praktik politik uang atau balas jasa politik dalam dunia politik itu juga bisa menjadikan individu berperilaku korupsi. Nah, yang ketiga ada aspek ekonomi. Tekanan ekonomi, kesenjangan sosial dan gaya hidup berlebih juga cenderung menjadikan individu untuk berperilaku korupsi. Nah, yang keempat ada aspek organisasi. Lemahnya budaya integritas dalam organisasi dan kurangnya teladan dari pemimpin-pemimpin organisasi juga dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Nah, yang terakhir ada aspek hukum. Lemahnya sistem hukum, penegakan yang tidak tegas dan adanya celah hukum dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk berperilaku korupsi.
Nah, yang selanjutnya ada dampak korupsi. Korupsi didapatnya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi memberikan efek luas terhadap berbagai bidang. Pertama, secara umum, korupsi dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, ada dampak ekonomi. Korupsi dalam aspek ekonomi dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi melambat dan investasi menjadi menurun. Produktivitas nasional juga terhambat karena biaya produksi yang meningkat dan inovasi yang berkurang. Yang selanjutnya ada dampak politik. Dalam aspek politik, korupsi melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup karena adanya politik uang, sehingga menjadikan publik kurang percaya kepada demokrasi dan pemerintahan. Plutokrasi atau kekuasaan politik oleh kaum kaya juga semakin meningkat, sehingga kedaulatan hancur karena kepentingan rakyat dikalahkan oleh ambisi-ambisi elit politik. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari pemateri 3, yaitu Mbak Lili. Silakan kepada Mbak Lili, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bapak Ibu semuanya masih semangat kan ya? Oke, perkenalkan saya Lili Mustika Sari. Di sini saya akan menjelaskan korupsi dalam perspektif Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa korupsi itu sampai sekarang masih menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia ini. Menurut Pancasila, pemberantasannya itu bukan hanya soal hukum, tetapi juga untuk membangun karakter yang bermoral dan beretika. Pancasila itu mengarahkan sistem hukum yang adil dan pemerintahannya yang transparan dan masyarakat yang menjunjung integritas serta gotong royong. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita itu dapat membangun budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Nah, dalam perspektif Pancasila, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian dari membangun karakter dan budaya yang berintegritas. Mari kita bahas satu persatu dari sila pertama, ini adalah sila pertama Pancasila. Ada yang tahu Bapak Ibu sila pertama Pancasila itu apa? Oke, hebat. Nah, dalam sila satu ini, keimanan dan moralitas adalah benteng utama untuk melawan korupsi. Jika setiap individu itu menjunjung tinggi kejujuran sebagai bentuk ibadah, korupsi itu tidak akan mendapatkan tempat. Dan yang kedua ada sila Pancasila kedua apa ya Bapak Ibu? Nah, benar. Dalam sila kedua ini, korupsi itu merugikan rakyat, terutama oleh orang-orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, hukum itu harus ditegakkan dengan adil agar hak-hak masyarakat itu tetap terlindungi. Dan sila ketiga, Pancasila apa gitu? Oke, baik. Dalam sila ketiga ini, korupsi itu menciptakan kesenjangan dan memecah belah bangsa. Dengan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan, kita itu dapat menjaga persatuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian sila keempat apa lagi? Ya, pinter-pinter gini. Nah, dalam sila keempat ini, partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pengawasan pemerintahan. Dengan keterlibatan aktif rakyat, itu penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dicegah. Kemudian ada sila kelima Pancasila apa lagi? Nah, dalam sila kelima ini, korupsi itu menghambat kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum itu harus memastikan bahwa aset yang disalahgunakan itu dikembalikan dan bisa dimanfaatkan
Nah, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita itu bersama-sama membangun budaya anti korupsi dan memastikan bahwa masa depan yang lebih bersih dan berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Sekian materi yang dijelaskan oleh saya kembalikan ke moderator. Wah, baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mbak ini. Sangat menarik ya. Selanjutnya untuk pendalaman pembahasan kita, yaitu kita dengarkan materi selanjutnya, yaitu dari Mbak Almana. Silakan kepada Mbak Almana, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Sasira. Gimana nih Bapak Ibu, masih semangat nggak buat dengerin materinya? Baik, berikutnya ada perspektif korupsi dalam sosial dan budaya. Jadi, korupsi itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan, yaitu mencuri uang lewat penyalahgunaan kekuasaan. Kalau dilihat dari sudut pandang budaya sendiri, korupsi itu udah bukan cuma penyimpangan lagi, tapi malah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Banyak ahli bilang juga korupsi itu udah begitu berbudaya, sampai-sampai orang itu menganggap korupsi itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Ini terjadi karena ada budaya di masyarakat yang tanpa sadar mendukung mentalitas korupsi dan penyimpangan. Jadi kalau dilihat dari sisi sosial, korupsi itu punya dampak buruk, di antaranya yang pertama meningkatkan kemiskinan. Jadi dana rakyat itu disalahgunakan, uang yang seharusnya dipakai buat meningkatkan kesejahteraan, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan malah dipakai buat kepentingan pribadi. Yang kedua ada merusak moral bangsa. Korupsi itu bikin orang terbiasa berbuat curang dan tidak jujur. Jadi lama-lama hal yang salah kayak bohong, nyuap, dan nakal-nakalin aturan jadi kelihatan biasa aja di mata masyarakat. Kemudian yang ketiga ada menghilangkan kepercayaan publik. Kalau korupsi ini terus terjadi, rakyat itu jadi trust issue, jadi nggak percaya lagi sama pemerintah dan lembaga negara. Mereka merasa usaha mereka itu sia-sia karena keadilan dan kejujuran sulit ditemui di negara mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada membentuk budaya baru yang menyimpang. Jadi di tempat yang sudah terbiasa korupsi, nilai-nilai buruk bisa jadi dianggap benar. Perilaku curang dan menipu malah dianggap dan dipandang sebagai hal yang wajar, bahkan bisa menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Kemudian yang kelima ada tekanan terhadap individu yang bermoral. Nah biasanya orang-orang yang tetap berpegang teguh pada nilai kejujuran itu biasanya dianggap aneh, sok suci, atau bahkan juga dianggap bisa juga dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi jujur itu dianggap sebagai hal yang gak normal di lingkungan orang-orang yang sering korupsi. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Silakan. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari pemateri kita yang kelima, yaitu Mbak Afita. Kepada Mbak Afita, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang perspektif hukum. Di dalam perspektif hukum, korupsi itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kenapa disebut luar biasa? Karena dampaknya tidak hanya dirasakan satu bidang saja, tetapi menyentuh semua aspek kehidupan. Seperti korupsi bisa menghancurkan perekonomian negara, merusak tatanan politik, memperlemah hukum, dan bahkan bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bukan hanya itu, tetapi korupsi juga bisa membuat masyarakat jadi kehilangan rasa keadilan dan memperbesar kesenjangan sosial. Karena itulah pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang biasa-biasa saja, tetapi perlu pendekatan hukum yang luar biasa, pendekatan yang tegas, cepat, dan efektif. Kita perlu Indonesia dasar hukum untuk memberantas korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara demi keuntungan pribadi, orang lain, atau suatu perusahaan besar. Contohnya, misalnya ada oknum pejabat yang menyelewengkan anggaran pengadaan alat seperti masker, handphone, atau obat-obatan. Padahal alat-alat tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Perbuatan seperti ini jelas memenuhi unsur korupsi menurut undang-undang tadi. Kalau kita lihat realitanya, korupsi di Indonesia seringkali dilakukan secara terang-terangan, bahkan sistematis, dan kadang dianggap biasa dalam lingkungan kerja pemerintah. Hal ini tentu menguatkan bahwa korupsi merupakan suatu permasalahan sosial yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu melibatkan semua pihak, bukan hanya aparat hukum saja, tetapi kita sebagai masyarakat perlu ikut terlibat di dalamnya dengan cara menjaga integritas, melaporkan jika ada indikasi korupsi, dan membangun budaya anti korupsi sejak dini. Hanya dengan begitu, hukum bisa benar-benar tajam untuk melawan korupsi, dan kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih kepada Mbak Avita atas pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemateri dari pemateri kita, yaitu Mbak Ira. Kepada Mbak Ira, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ira Sasiawati. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait korupsi dalam perspektif ekonomi. Nah, sebelumnya perlu diketahui bersama bahwa korupsi dalam perspektif korupsi itu sangat merugikan keuangan negara atau anggaran negara. Hal ini itu bisa menimbulkan kerugian ekonomi, bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, begitu ya. Kenapa hal ini itu saling berhubungan? Ya karena dana atau anggaran pemerintah itu yang seharusnya untuk membiayai pertumbuhan ekonomi itu malah dipangkas oleh koruptor, sehingga itu pertumbuhannya terhambat, begitu ya. Berikut poin, ada 3 poin. Yang pertama itu dampak untuk korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama ada menghambat pertumbuhan ekonomi sendiri. Dengan ini itu mengakibatkan para investor itu takut karena adanya biaya siluman. Maksud biaya siluman sendiri itu biaya yang tidak transparan, begitu ya, karena tidak ada rincian yang jelas, tetapi mereka itu harus membayarnya, begitu ya. Bisa kita ambil contoh bahwa perusahaan itu tidak jadi membangun pabrik itu dikarenakan harus membayar biaya suap yang tinggi, begitu. Nah, untuk poin yang kedua itu meningkatkan biaya usaha, di mana dengan ini perusahaan itu harus membayar biaya ekstra untuk mengurusi birokrasi mereka. Bisa kita ambil contoh itu usaha kecil yang harus membayar suap agar izin usaha mereka itu cepat diurusi atau cepat keluar ya. Kenapa harus disuap terlebih dahulu ya? Biasanya itu jika tidak ada dana untuk mengeluarkan itu, biasanya mereka akan menghambatnya, menundanya, bahkan bisa menggagalkan isi usaha tersebut, begitu ya. Untuk poin ketiganya itu menurunkan kualitas barang dan layanan. Nah, di sini itu biasanya pejabat korup itu lebih mementingkan keuntungan mereka daripada kualitas barang atau layanan yang mereka hasilkan, begitu ya. Bisa kita contoh itu di jalan-jalan desa, biasanya itu cepat rusak karena dana yang dikeluarkan itu, dana yang dianggarkan pemerintah itu tidak digunakan dengan semestinya, gitu ya. Yang harusnya untuk membeli bahan bangunan yang berkualitas, tetapi mereka hanya menggunakannya separuh
misalkan begitu, sehingga yang tadinya bisa bertahan sekitar 5 sampai 10 tahun untuk jalannya itu hanya bertahan 2 sampai 3 tahun saja. Nah, di sini kita simpulkan bahwa korupsi itu bukan hanya masalah moral ya, tetapi juga menghambat ekonomi, merusak kesejahteraan masyarakat. Nah, poin penting di sini itu kita harus bersama-sama memerangi korupsi ini, gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita dengarkan materi terkait korupsi dalam perspektif agama yang akan dijelaskan oleh Mbak Amelinda. Silakan kepada Mbak Amelinda, waktu dan tempat disilakan. Baik, selanjutnya itu korupsi dalam perspektif agama. Korupsi dalam hukum Islam, khususnya fikih klasik, dapat tidak ditemukan definisinya oleh para ulama dikarenakan pada zaman dahulu tidak adanya sistem administrasi seperti sekarang. Tindak pidana korupsi membutuhkan sistem yang salah sehingga terjadinya kejahatan tersebut. Dalam Al-Quran dan hadis, korupsi tidak dijelaskan secara spesifik namun para ulama mengatakan bahwa korupsi itu dapat disamakan sebagai pencurian dikarenakan mengambil hak milik orang lain dan merugikan masyarakat. Dalam Islam, korupsi memiliki beberapa pemahaman. Yang pertama, suap atau riswah. Suap sendiri adalah pemberian dari seorang pejabat kepada lembaga yang berpengaruh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Contohnya, seorang pegawai negeri menerima uang dari kontraktor supaya memegang tender proyek. Yang kedua, syarikat. Syarikat sendiri itu pencurian, tetapi secara teknis didefinisikan sebagai tindakan yang dia mengambil milik orang lain. Untuk contohnya itu karyawan mencuri uang kecil dari kantor tersebut. Yang ketiga, pengkhianat. Pengkhianat itu sendiri sering diartikan sebagai penakalan oleh seseorang ketika diberi kepercayaan. Untuk contohnya, seorang teman yang membongkar rahasia kepada musuh atau lawan. Sekian dari saya balik ke bawah. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mbak Amelinda. Nah, selanjutnya ada penjelasan kesimpulan dari materi yang kita berikan oleh Mas Faris. Kepada Mas Faris, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, korupsi merusak semua aspek kehidupan. Seperti yang sudah kita ketahui, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat buruk pada semua bidang. Contohnya, korupsi menghancurkan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, merusak pendidikan dan kesehatan, melemahkan hukum, serta memperburuk moral masyarakat. Dampaknya menghambat kemajuan bangsa dan merusak kepercayaan publik kepada seseorang tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan anti korupsi harus diterapkan di semua jenjang. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab sejak dini. Dengan menerapkan di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, nilai-nilai kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dapat ditanamkan pada diri kita dengan secara konsisten.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi pada generasi-generasi penerus kita agar tidak untuk membangun bangsa yang lebih bersih dan bermartabat. Sekian dari saya mengucapkan. Oke baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Nah selanjutnya dari kami ada contoh kasus video yang berkaitan dengan kasus korupsi. Oke, kepada yang bertugas silakan bisa menayangkan videonya. Andi, ayo, ini ya, jangan berkesan. Sisanya juga tidak bisa sukses. Terimalah, supaya kita lebih global. Ayolah. Ini untuk kita. Oke, sudah pada nonton ya contoh video yang kita berikan tadi. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apakah sudah jelas dengan contoh video yang sudah kita berikan tadi? Oke, karena ada yang belum, mari kita berdalam lagi dengan mendengarkan penjelasan dari Mbak Angel terkait contoh kasus video yang kita berikan tadi. Kepada Mbak Angel, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih untuk menerangkan waktunya. Jika kita melihat dari cuplikan video dari kampanye edukatif KPK tadi, kita bisa melihat bagaimana seorang pegawai negeri menghadapi jalanan gratifikasi. Ia mendapatkan tawaran hadiah dan fasilitas yang menggiurkan, tetapi memilih untuk menolaknya demi menjaga integritas dan profesionalismenya. Untuk situasi ini memiliki kesamaan dengan gratifikasi di dunia kedokteran. Sebagai contoh, terjadinya gratifikasi oleh perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit, di mana perusahaan farmasi memberikan komisi atau insentif kepada dokter untuk setiap penulisan resep obat. Hal itu disebabkan oleh kepentingan finansial dan monopoli, sehingga harga obat tidak terkontrol dan kualitas obat diragukan. Hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam pasal 12B. Dengan adanya praktik seperti ini, penting untuk menjaga transparansi dan integritas dalam dunia medis melalui regulasi ketat dan kesadaran tenaga kesehatan untuk mencegah gratifikasi dan memperburuk sistem pelayanan kesehatan. Itu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Gimana nih? Udah pada jelas belum terkait penjelasan dari Mbak Angel? Oke, sudah ya. Jadi silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh banget nih untuk dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu dan juga menyebutkan nama. Oke. Silakan bisa menyebutkan nama terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Sumawara di Sentosa. Saya mau bertanya, gimana korupsi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada institusi kesehatan dan apa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan akan dijawab oleh Mbak Lili. Bagaimana Mbak Lili? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Safari. Nah, jadi korupsi itu pasti sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dengan cara mengurangi kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian ada langkah
kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi kesehatan, serta memastikan bahwa institusi kesehatan itu memberikan layanan yang berkualitas dan berintegritas. Seperti itu Mbak Saka, apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lili atas jawabannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Silakan bisa menyebutkan namanya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Rahma. Saya mau tanya Mbak, jadi gimana caranya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan anti korupsi? Kemudian langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan akan dijawab oleh Mbak Linda. Bagaimana? Apakah bisa langsung dijawab? Ya, bisa. Oke, jadi bagus sekali pertanyaannya dari Mbak Rahma ya. Jadi untuk evaluasi kebijakan anti korupsi biar efektif itu kita bisa melaksanakannya dari dua hal. Bisa dilihat dari prosesnya sama hasilnya. Jadi kita bisa ngecek apakah kebijakan tersebut itu sudah dilakukan dengan benar atau belum. Terus juga bisa kita lihat korupsi itu semakin meningkat atau lebih menurun. Khusus untuk langkah-langkah biar kebijakan anti korupsi itu semakin efektif itu ada dua juga. Salah satunya yang pertama yaitu ada meningkatkan transparansi. Jadi semuanya itu harus terbuka, tidak boleh disembunyikan. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas. Jadi semua yang terlibat itu harus dipertanggungjawabkan. Jika kedua tersebut sudah dilaksanakan dengan benar, insya Allah kebijakan anti korupsi berjalan dengan efektif. Sekian, apakah bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Baiklah, karena sesi penyampaian materi dan juga kita sudah menayangkan contoh video yang berkaitan dengan kasus korupsi. Jadi karena waktunya juga terbatas, mungkin lain kali kita bisa berdiskusi kembali. Sekarang kami memberikan waktu kepada evaluator, yaitu Mbak Nina, menyampaikan evaluasi penyeluruhan pada hari ini. Kepada Mbak Nina, waktu berdebat, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Moderator. Penyuluhan bertema korupsi dalam berbagai perspektif, alhamdulillah berjalan dengan baik dan terstruktur tentunya. Mbak Moderator menjalannya acara dengan lancar dan para pemateri menyampaikan materi dengan baik dan juga relevan. Adanya video edukatif dan studi kasus nyata membuat materi lebih mudah dipahami oleh para audiens. Diskusi berlangsung aktif dan interaktif, menunjukkan bahwa audiens memahami materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nina yang sudah menyampaikan evaluasi dalam kegiatan penyeluruhan hari ini. Nah, jadi dengan ini kegiatan penyeluruhan kita pagi ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri, evaluator, dan para peserta yang ikut berpartisipasi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, selamat siang dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berakhirnya rangkaian penjualan hari ini, tibalah kita di penghujung kegiatan yang penuh ilmu, pemahaman, dan kesadaran. Kita telah menyelami korupsi dari berbagai sudut pandang, mulai dari nilai-nilai Pancasila, hukum, budaya, sosial, hingga agama. Kita juga telah melihat bagaimana praktik korupsi berdampak nyata dalam kehidupan, bahkan dalam sektor-sektor vital seperti kesehatan.
Namun, pemahaman saja belum cukup. Perubahan tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah datang jika hanya berhenti pada wacana. Ia harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata, dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti kejujuran dalam tugas tanggung jawab yang dijalankan dengan integritas, hingga keberanian untuk menolak ketidakadilan. Mari kita jadikan ilmu yang telah kita peroleh hari ini sebagai pijakan untuk melangkah lebih teguh dalam menjaga integritas baik sebagai pelajar, profesional maupun warga negara. Karena bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh kekayaan sumber daya, tapi oleh warganya yang berani berkata tidak terhadap korupsi. Semoga kegiatan ini bukan akhir dari pembelajaran, melainkan awal dari perubahan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme yang telah diberikan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya dengan semangat yang lebih kuat dan komitmen yang lebih nyata untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan bermartabat. Sekian role play dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah role play dari kelompok kelas B untuk bisa maju ke depan.